Teman-teman. Mas, mungkin boleh diceritain tadi tentang kesulitan dalam menggarap buku ini, ada nggak sih Mas kira-kira? Buku ya, alhamdulillah saya terus terang tidak menemukan kesulitan dalam artian saya cukup sudah familiar dengan menulis ya. Artinya saya menulis jurnal tuh dari tahun 2006. Pertama kali menulis jurnal gitu, 2004 bahkan. Jadi proses menulis tuh saya sudah cukup terbiasa gitu, menuangkan pikiran lewat kata-kata. Tapi buku ini punya arti yang berbeda ya, karena buku ini adalah tentang mereka-mereka yang membukakan jalan gitu ya. Jadi saya kembali mengingat-ingat kembali siapa saja individu-individu, dan itu untuk bisa mengingat saya harus merenungkan kembali. Oh iya, perjalanan ini dulu pernah apa ya, pernah ketemu siapa ya gitu. Tentu tidak ada satu karya yang sempurna gitu ya. Mungkin ada yang terlewat, ada yang apa, tapi saya berusaha semaksimal mungkin mengingat siapa-siapa saja. Dan itulah yang kemudian membuat buku ini lahir. Proses penulisannya sih 2,5 bulan. Ada sosok yang paling menguras emosi nggak yang Mas Reza masih ingat? Mungkin salah satunya adalah misalnya keterlibatan saya pada dunia film pertama kali gitu ya. Tentu ada sosok tersebut, ibu saya pastinya yang selalu menyemangati dari awal gitu. Itu sangat emosional ketika saya menulis itu. Director pertama kali banget saya kenal datang kaki saya ke sebuah set tuh ada sutradara, dan tentu ada salah satu orang, ibunya baru meninggal, Ibu Nuni, namanya Mbak Vivit Anggraini. Beliau adalah pimpinan redaksi dari majalah Aneka. Ya, Ibu Nuni adalah pendiri Aneka. Mungkin teman-teman familiar atau pernah mendengar majalah tersebut. Itulah cikal bakal semuanya. Saya mengawali semuanya tuh gara-gara itu. Jadi sosok seperti Mbak Vivit itu sangat amat punya makna yang besar bagi saya. Jadi, Mas tadi kan bicara juga soal kebijaksanaan selama 20 tahun ini, jadi refleksi tentang kebijaksanaan yang juga jadi dimanifestasikan ke dalam judul karya gitu kan. art job. Sekarang dalam 20 tahun berkarir sendiri, menyikapi haters atau apapun itu di luar sana gitu, kebijaksanaan Mas Reza sendiri seperti apa? Mungkin saya menyikapinya apapun ya, apapun hal yang dinamika dalam perjalanan tuh pasti selalu ada dinamikanya gitu. Mungkin lebih saat ini saya lebih merespon itu dengan sesuatu yang jauh lebih terbuka. Artinya kalau dulu mungkin penyikapannya sangat personal gitu, sangat wah kayaknya gimana banget gitu. Sekarang tuh jadi bahan-bahan yang tidak lagi mengganggu pikiran, tapi lebih ke oh oke, mungkin ada benarnya juga. Karena kritik itu kan kita juga nggak bisa anti terhadap kritik ya. Ada beberapa kritik yang harus kita juga harus secara jujur menyikapinya bahwa nggak salah sih masukan itu, ada benarnya. Tapi kadang-kadang sebagai individu mungkin sayanya jangan-jangan yang merasa nggak defensif misalnya gitu. Nah, perjalanan menyikapi hal itu yang mungkin berubah seiring berjalannya waktu, tidak hanya detik ini gitu. Mungkin itu sih. Mas Reza, ada keselarasan tersendiri gak sih antara acting sama penulis? Ada keselarasan tersendiri menurut Mas Reza antara acting sama sekarang Mas Reza kan udah menulis ya? Oke. Menulis, Maksudnya apa kesinambungannya? Kesinambungannya. Keterkaitannya ya. Ya tentu menulis, seni peran, seni pertunjukan lah ya, panggung, teater dan lain-lain itu adalah medium-medium ekspresi. Menulis juga adalah bentuk ekspresi gitu. Jadi saya bersyukur bahwa saya bisa memulai karya ini. Setidaknya saya tahu bahwa ketika karya ini lahir, karena karya yang baik itu kan sebenarnya karya yang terjadi ya, terlepas tentu akan banyak kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya gitu, tapi karya itu terjadi. Mudah-mudahan ini mendorong saya juga, atau bahkan mungkin teman-teman lainnya gitu, sesama pemain, sesama aktor gitu, untuk kemudian gue kayaknya bukan orang yang seneng ngobrol atau bisa ngomong beres melalui video misalnya atau apa. Kayak gue mau menulis, ternyata gue nyaman, akhirnya bisa menulis gitu. Jadi mungkin saya berharap ini tidak menjadi buku pertama, tapi ada buku-buku berikutnya yang akan saya bisa lahirkan dalam konteks-konteks yang lain tentunya. Sukses ya Mas. Mas, tapi ini bagian dari cita-cita nggak sih memiliki buku menulis? Sangat. Oh, pernah ditulis di journaling juga itu? Iya, karena nulis jurnal kan udah lama ya, tapi kan jurnal ya, catatan-catatan personal yang end up-nya hanya di rak-rak buku dan laci-laci yang kemudian saya juga udah nggak buka lama gitu. Tapi ketika membuka itu dalam proses perenungan kemarin, terutama tahun lalu sih, saya tuh buka bongkar semua file-file lagi gitu, karena semuanya dalam bentuk tulisan tangan. Saya tuh baca beberapa jurnal kayak, oh tanggal sekian itu ternyata di jurnal saya itu tertulis misalnya 15 April 2005. Itu adalah tanggal pertama kali saya ada di
sebuah gedung namanya dulu namanya Fashion Cafe gitu ya. Oh saya ikut malam anugerah pemilihan majalah remaja tersebut pertama kali itu tanggal itu gitu. Kemudian ada tanggal pertama kali misalnya saya ngebaca lagi, oh tanggal sekian itu tanggal pertama kali saya masuk ke set film. Oh iya ada catatannya ya. Nah itu membuat saya kayaknya saya harus menulis deh sesuatu tentang bukan tanggal-tanggalnya, bukan momentumnya, tapi proses di balik itu. Mas ada target penjualan bukunya nggak? Mengingat literasi di Indonesia itu kan sangat rendah, jadi kayak semacam melawan lah ini. Iya. Gitu. Iya saya karena ini karya pertama saya nggak berani memprediksi penjualannya bagaimana gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Jujur saya nggak punya tolak ukur buku sekarang tuh yang dibilang bestseller tuh Minimal 3.000. minimal berapa 3.000 gitu. eksemplar. Nah 3.000 itu adalah kalau nggak salah itu adalah cetakan pertama. Iya. Jadi saya dicetak tuh oleh Gramedia tuh kalau nggak salah 3.000. Jadi mungkin ya kita lihat nanti gimana kalau misalnya itu cepat lakunya gitu ya, alhamdulillah ada cetakan kedua, mungkin gitu kali ya tolak ukurnya. Jadi mudah-mudahan itu dulu 3.000 piece ini bisa cepat laku bisa cepat diborong oleh pembaca dan mudah-mudahan mendorong pembaca atau pembuat buku lainnya. Apa ini juga dirilis secara digital, karena kan sekarang juga ada kayak Kindle, ada. Iya betul, kayaknya belum ada pembicaraan untuk digitalnya lebih lanjut, jadi masih fisik. Oke. Terus saya penasaran Mas Reza, atas dasar apa untuk memilih program-program itu yang segitu banyak, dan menurut saya kayak kurang satu deh. Mas Reza juga dikenal dengan baju penyanyi yang bagus. Aduh, mungkin itu di monolog kali ya, nanti bisa ditampilkan gitu. Tapi ya program ini tuh sebenarnya semuanya tuh kalau kita lihat punya elemen. Tadi ada pertanyaan juga kan soal kenapa memilih art job gitu. Menurut saya semua tuh ada keterkaitannya. Saya suka menulis maka melahirkan buku. Saya berada di dunia film maka melahirkan panggung. Saya berada di dunia seni peran, itu waktu yang mungkin paling lama gitu dalam perjalanan saya itu kan banyaknya di seni peran. Ada sebuah pementasan monolog. Kemudian art job adalah bentuk ruang ekspresi di mana saya selalu hadir sebagai tamu biasanya di beberapa pagelaran seni gitu kan, saking sukanya. Saya biasanya juga suka kalau ada kesempatan dan kemampuan saya membeli sebuah karya seni gitu, lukisan atau karya seni apapun, patung. Dan itu membuat saya, wah kayaknya ini ada medium ekspresi yang saya belum pernah lakukan dan mungkin saya paparkan dulu kali ya ke art job, karena kan itu harus dipresentasikan dulu ya konsepnya, belum tentu juga di pick up gitu. Ketika saya mempresentasikan kepada Mas Heri, Mas saya suka idenya nih, ayo pameran di art job. Oke, udah. Jadi sebenarnya program ini tuh memang sudah direncanakan. Jadi kita tuh membentuk tim, kita menggodok ide apa-apa saja, maka lahirlah satu persatu. Sejak kapan Mas merencanakan semua program ini? Sejak saya purna tugas dari FF itu tahun 2023 terakhir ya, Desember 2023, masuk Oktober 2024. Makanya kan memang saya tidak melanjutkan periodenya karena saya mau fokus di hal yang lain. Sama satu lagi, kan ini kan 8 bulan pasti bakal sibuk banget gitu ya Mas Reza. Ada latihan, ada riset, mungkin ke Jogja segala bolak-balik. Terus gimana Mas aktingnya, film-filmnya? Tahap saya ada syuting film memang dalam waktu dekat. Ada 2 film yang harus saya selesaikan, yang sudah sign dan sudah lock gitu ya. Walaupun saya belum bisa spill filmnya apa. Satu adalah sebuah film yang menurut saya sangat penting dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, tapi saya belum bisa spill apa. Mas Reza, ngomongin soal dalam refleksi 20 tahun ini kan menarik, artinya ini merefleksi Mas dengan 80 film dan seterusnya panjang sekali dan mengatakan berkontemplasi. Cuman aku nggak mendengar sedikit aja statement kontemplasi Mas, what is really matter in this life, and Oke, mungkin menarik. Ini penting, terima kasih ya pertanyaannya Mas. 20 tahun adalah kenapa saya menuliskan refleksi gitu. Saya tuh ternyata baru mendalami lagi ruang sinema, ruang keaktoran itu kan ruang yang juga mungkin erat kaitannya dengan sesuatu yang cahaya, spotlight. Semakin kesini saya belajar bahwa oh ternyata ini mungkin makna kesederhanaan yang sangat ingin saya, atau bahkan mungkin saya punya sebenarnya bibit itu dari lama gitu ya. Tapi itu saya sekarang jadi momentum di mana saya merindukan itu ya. Saya merasa bahwa keaktoran saya, nama yang dimiliki, kayaknya saya kalau nggak mawas sendiri bisa kepleset untuk kayak taking it for granted gitu. Bahwa saya harus tarik diri saya kembali lagi, berpijak lagi dalam pengertian
ada hal-hal yang sangat kontemplatif. Salah satunya adalah makna keaktoran Reza Rahadian itu apa sebenarnya. Buat saya maknanya itu adalah sekarang ini saya melihat itu sebagai bentuk medium di mana saya mewartakan atau menceritakan kehidupan orang di luar sana. Film, kalau kata Slamet Harjo, saya mengutip ya, bukan kata-kata saya. Film adalah refleksi dari kehidupan, bukan kehidupan itu sendiri. Jadi mungkin saya orang yang juga dipilih untuk bisa merefleksikan hidup tokoh, hidup masyarakat, hidup orang-orang di sekitar saya, mungkin saya juga dekat, dan menyuarakan itu lewat bentuk film. Jadi unsur kesederhanaan yang mungkin sekarang saya ingin memaknai itu lebih dalam, bahwa ya tentu saya nggak bisa bilang saya nggak mensyukuri semua hiruk pikuk lampu, cahaya dan segala macam, tapi now itu kelihatan dari beberapa gaya hidup saya yang berubah. Saya jadi jauh lebih simplify. Saya ikut dalam prinsip-prinsip misalnya minimalism. Oh iya ya, ada hal-hal yang saya kurasi ulang di rumah. Saya nggak butuh ini, nggak butuh itu. Apa sih yang esensial? Itu yang mungkin menurut saya momentum yang sangat kontemplatif di perjalanan 20 tahun. Artinya kepuasan batin Mas mungkin boleh sedikit lagi diceritakan setelah refleksi itu. Yang sekarang ya, yang buat saya apa sih asupan batin yang paling membahagiakan adalah ketika saya bisa berkarya dalam ruang-ruang yang menurut saya memang saya sangat suka dan ingin menyuarakan tentang itu. Mungkin itu akan jadi prioritas. Bukan berarti saya menampik komposisi-komposisi cerita atau film yang komersil gitu, itu tetap ada dalam agenda, tapi ada beberapa ruang-ruang sinema khususnya karakter yang menurut saya penting sekali untuk disuarakan, dan mungkin saya mau support dan agak mendorong untuk itu juga bisa terus lahir dan bertumbuh. Mas di Cannes sendiri nanti tujuannya bakal kemana? Apakah mencari distribution? Sales agent, karena kami kesempatan diberikan oleh, itu dapat award kan sebenarnya dari HAF ya, dari Hong Kong, Goes to Cannes di Marché du Film. Itu adalah tempat di mana kami bisa mempresentasikan film sudah dalam bentuk beberapa rough cut yang ada. Kemudian mungkin dari situ kita bisa ketemu sales agent untuk distribusi di luar Indonesia. Mas, berarti kalau untuk di Jov tahun ini kan mungkin salah satunya agendanya screening ya? Ya. Nah selain screening ada agenda Nah apa itu lagi dia, sih di Jov? ada beberapa agenda yang saya belum bisa sampaikan karena itu harus ditanya ke Mas Ajis sebenarnya. Oh, okay. Tapi ada beberapa program yang akan dilahirkan. Ada beberapa program yang akan dibuat di JAF, ada beberapa program yang akan dibuat di JFW, Jakarta Film Week. Mas, ini kan sampai Desember nanti agak padat ya kegiatannya. Ini untuk mempersiapkan diri, mungkin olah tubuhnya, olah rasanya itu seperti apa sih Mas? Dengan sepanjang ini agendanya. Olahraga yang rutin pasti, itu aja sih. Makan yang benar. Ya gitulah. Okay. Ada lagi teman-teman? Ngomongin soal film, kan Mas Reza ini kan sebagai seorang aktor ya. Nah di film di bulan ini kan film Lebaran itu didominasi film-film Indonesia. Ya. Itu menurut Mas Reza sendiri apakah itu positif untuk perfilman Indonesia? Sangat positif. Terus apakah ada kemungkinan akses sinema seperti bioskop di daerah bisa ditambah untuk kedepannya agar masyarakat Indonesia di berbagai daerah lebih banyak menikmati film Indonesia? Oh iya tentunya. Dan itu kan tidak lepas dari XX1 yang tentu sudah berusaha dengan baik gitu ya saat ini memperluas jaringan bioskop, dan mungkin kita punya bioskop-bioskop jejaring bioskop lain yang mulai bentuk-bentuk. Ada kendalanya nggak? Kesempatan gue, sumpah nih. Sejauh ini sih partisipasi pemerintah yang semakin erat untuk bisa mendukung ini, saya rasa itu udah indikator yang positif, yang baik. Saya termasuk yang optimis bahwa industri kita tuh sedang sehat dalam artian minat penontonnya masih di sana, karena kalau ngelihat negara-negara ASEAN lainnya atau negara-negara Asia banyak banget loh yang sedang terpuruk dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja juga gitu sinemanya ya. Oke. Thank you.